Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar, Brody? Jadi hari ini kita mau buat video gitu ya, mau buat history yang mana kita akan menceritakan gimana pahit manisnya dinamika menjalani kehidupan, terutama kita sebagai anak rantau. Dan semoga video ini dapat kita lihat nanti ketika kita sudah sukses ya, sudah sukses bareng-bareng, Sudah menjadi kakek-kakek dengan jalan yang berbeda. Gitu. Ya mungkin semoga ini pun menjadi histori ketika kita kangen ya kita bisa lihat. Iya. Ya sebelumnya gua ingin memperkenalkan diri. Nama gua Rizky, gua di sini sebagai anak rantau gitu ya, dan alhamdulillah gua diamanahi melanjutkan pendidikan di perkuliahan gitu. Gua kuliah di salah satu universitas di Bandung, yang mana gua kuliah di luar negeri gitu kan. Bandung itu dalam negeri, Cok. Luar Indonesia. negeri kan swasta, Bro. Swasta. Kalau swasta kan luar negeri gitu. Oh iya sih, kalau misalkan universitas negeri emang dalam negeri gitu kan. Bener kan, ini judulnya Universitas Swasta di Bandung. Berarti meskipun judulnya Bandung tetap luar negeri. Iya sih. Mau aneh Intinya kayak gitulah. Intinya kayak gitulah, Bro. Jadi gua kuliah di sana dan ini teman-teman gua, dan sama juga bukan asli orang Bandung, sama-sama perantau gitu. Dan ini si Gondrong, mungkin lu bisa ngomong gitu anjing. Oke, kenalin, nama gua Ferry. Biasa dipanggil Ono, Robi, Koet, Pahabol, Gondrong. Koet goblok, sih rek naon nyambel. Enggak anjing, Coet anjing. anjing dong nyambel. Enggak emang anjing. Gua hampir setiap tongkrongan tuh ada nama gitu, ada nama masing-masing. Misalkan di sini ya, emang lu kenal gua dari kecil, gua dipanggil Ono. Kalau misalkan lu kenalnya sekarang bisa Kalau nama asli apa Robi. nama asli? Kalau nama asli gua di KTP Dede Peri, Dede. Si anjing. Nama asli Peri. Tapi Jadi anjing. Ono. Tapi saya loba ngarante, orangnya sempet kaget pengalaman. Kalau menurut saya orang pernah nyamper manehna gitu ke pegawaian, tempat kerja gitu. Tempat kerja sih ya. Tempat kerja sih. Kalau nggak salah, aslinya mana sih anjing? Ya zaman ya. Anu. Jadi gini lah. Jadi waktu itu kita kan nyamper ya berdua gitu. Nyamper ke tempat kerjanya dia, kita naik motor, kita sampailah di tempat kerjanya. Tiba-tiba bosnya nyapa gitu. Mau nyari Obi? Kita kan bingung gitu, anjing si Obi saha gitu. Aing enggak Dia ngulang. kan aing ngulang anjing si Obi saha gitu goblok pisan. Aing enggak ngulang maneh. Anjing Obi saha cai teuing aing. Aing teh disebutkan ada yang ngomongkeun Peri ngaran disebut naku aing sok disebut Ono. Jadi aing bingung kan part nyampe oge KTP-na anjing Dede Peri. Tapi di Bandung anjing Peri Japari tah. Goblok anjing. Enggak, emang tiap tongkrongan gua ada nama. Seperti di kerjaan gua yang dulu kan, gua panggilnya apa? Pahabol anjing. Ngok, serius gua Pahabol. Terus pas di pekerjaan yang sebelumnya lagi Koet. Goblok. Enggak. Jadi apa ya? Bakat penjahat kami mal bangaran anjing. Enggak, bukan Oh, gitu. berarti mana playboy apa pakboy apa kumaha naon Enggak, banget. emang gua orangnya kan emang toksik gitu. Tapi da teu kabeungetan payu ka awewe. Emang Allah anjing. Tapi cek aing mah lain anjing siga pengedar. Anjing pengedar mah kan lu bangaran mana-mana. enggak, nama gua ya kalau misalkan yang lebih banyak orang tahu tuh bukan Ono, bukan Robi, bukan apa. Apa sih Ono, bukan Robi, bukan Peri. Anjing sih. Soalnya kalau Ono sejarahnya dari SD kelas 5 anjing. Naon ke goblok? Anjing kalau diceritain malu sih emang. Sejarah Ono tuh dari tai sih anjing. Tai ono kan anjing. Pantesan kelakuan si tai anjing. Pantes banget juga tai. Muka lu kayak tai anjing. Pas 5 SD nih ya sejarahnya gua cerita aja lah, enggak apa-apa anjing. Bodoh amat kan harga diri. Kelas 5 SD itu kan ada tai kotok ya. Teman-teman gua manggilnya kan tai kotok. Gua nyoba nih, pengen nyoba ini panggilnya tai Ono gitu. Gua panggil, ya anjing ada tai Ono. Dari situ teman-teman gua ger dong anjing. Maneh gitu nu nyebut tai ono. Karena tai hayam Iya. Anjing. Jadi dari situ udah anjing panggil Ono sampai sekarang dong panggil Ono. Siap anjing. Ono. Udah. Udah nama lu aja anjing, siapa sih? Aku kenalin dong. Aku dong.
Anjing aing ngeri dong aku goblok. Ya nggak saing anjing. Nama siapa? Ya kalau nama gue itu nama artis sih bro. Apa? Artis siapa? Artis siapa? Tahu gak Pian? Pian. Nama gue itu Pian Dol. Pian. Awalnya itu gue mau Pian Dolken cuman Anjing. kata teman gue anjing anjing. apa lu Pian Enggak, Dolken? gua yakin banget ini Adipati Dolken yang punya nama Dolken itu anjing Oh, pasti era malu lain, banget. Iya serius Ih, malu banget. Mas Adipati aku tuh ngefans sama Mas Adipati. Anjing. Anjing aku ngefan Mas. Goblok dong. Tak enggak itu anjing ngaran teh Pian pas ditanya Pian sa naon Pian Dolken. Nah, Pian masa Pian Dolken soalnya aing ngefans sama Anjing. Dolken anjing. Enggak. Tapi mau misalkan batur namanya siapa Pian Dolken? Mana Adina Adipati Dolken? Mau mungkin sih anjing tapi Teka bangetan anjing. sih emang. Ada Anjing eraeun. sama kamu banget aing mah halus. Adipati Dolken anjing lebih halus gitu. Jadi aing mah tapi punten tengah jatuhkeun sasaha anjing. buat Adipati Dolken maaf. Aduh, kalau teman saya malu-maluin ya pakai nama itu. Anjing. Enggak, ini kita beralih ke perantauan lagi nih, ke topik utama. Perantauan kita di Bandung. Pasti kan semuanya ngalamin lah yang namanya masa-masa sulit, masa-masa senang gitu kan. Semuanya pasti ngalamin. Gue pengen apa sih? Pengen dengar cerita lu lah, lu pada masa-masa pahit pas lu ngerantau di Bandung. Apa sih? Rantau. Awal mula ya, kita ceritain aja dari awal mula. Itu masa-masa pahit. Iya, masa-masa pahit dulu nanti masa-masa pahit manis. nangis KB. Anjing Mana kontol. anjing pahit gitu. Jadi gini nih, mungkin kalau misalnya ngobrolin perantauan ya, ya gua kan sama lu kan sempat kuliahan ya, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih berkawan nih, berkawan baik. Alhamdulillah Tapi berkawan. kita berkawan gak akan sampai jadian gitu. Lah sayang gimana? Jijik anjing. Maksudnya kan jijik, aing kontol. mana berkawan tapi tidak akan jadian, cukup. Padahal aku temenan. udah sayang. Ih, anjing. Anjing. Anjing aing ngeri itu, gengs. Anjing. Jadi udah skip. Jadi mungkin awal mulanya gue cerita gue itu berasal dari kampung ya, lu juga sama dari kampung ya, meskipun dari kampung yang berbeda dan perasaan juga yang beda. Awal mula gue ke Bandung tuh tahun 2018. Waktu itu ya gue keterima gitu di salah satu universitas swasta. Nah sebelum ke Majapahit gitu ya, mungkin gue pengen cerita yang kayak nggak bisa gue lupain juga sih di Bandung, sebenarnya konyol juga. Ya gue berangkat ke Bandung nih 2 hari, gue kan ngontrak ya waktu itu, ngontrak di salah satu kontrakan yang di DU kalau nggak salah, itu kan Telkom, rumahnya apa kan? Di Pati Ukur, iya tahu. Pati Ukur. Jadi ngontrak lah, pengalaman konyol gua ya gitu kan, bukan pengalaman pahit tapi konyol. Itu teman gua nelpon gitu, ngechat dulu sih awalnya di grup, kan ada grup ya kontrakan. Oh, grup kontrakan ya bikin. Anjing kayak Ngeri gitu anjing. ya bro, jemput ke Unisba gitu. Nah gua kan mau berangkat nih, semangat nih di Bandung ya pertama seneng dong kan, namanya orang kampung ke kota ya pasti seneng ketika teman pengen jemput ya. Gue bisa ngendalin motor nih di Bandung, gue cobalah berangkat tapi kontolnya gitu ya, gue nggak sampai di Unisba anjing, yang harusnya ke Taman Sari gue tahu-tahu tiba-tiba ada di UPI anjing. Coba bayangin, Kontol jauh. Unisba UPI. anjing aing Enggak, benar serius jauh banget anjing. aing itu nyawa kan. Awalnya gini, gue kan jalan miset. Setahu gua pernah ke Unisba tuh kan di hari pertama nih sama temen juga, diantar nih, dilihatin nih Unisba tuh ini gitu ya, jalannya ke sini, tapi gua lupa. Gua jalan yang harusnya belok, gua nggak tahu gitu arahnya kemana, gua puter-puteran terus gitu ya, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, ya malah sampai di UPI lah. Goblok gitu. Kontol mau ngapain sih, kan lu kuliah di Unisba anjing, mau ngapain ke UPI? Intinya mah tolol. Anjing, bukan tolol. Ini mah ada Aya filosofi. plang. Masa sih benar. Aing setuju. Sayun anjing. 50 meter kira-kira 100 meter lah sebelum perempatan itu ada pelang kan. Tapi aing teh kieu besarnya kan teu apal aing minus kan. Jadi aing teh teu pake kacamata, jalan, aing teh lihat plang, sok-sok tahu padahal malah kemana gitu. Tapi nah itu kerjaan konyolnya.
Gua jemput temen gua sampai berapa? Lebih dari 30 menit, yang mana yang harusnya 7 menit juga nyampe anjing Dari masuk. Taman Sari deket lah anjing, ngapain 30 menit. Ini itu juga apa ya, waktu gua di UPI nih. Udah gua sampai nih di UPI ya. Gak tahu kemana arahnya, tapi gua sampai aja tuh di UPI. Gua ada Gojek nih. Asap ya kampus. Entah lah, keluar kan ada tulisannya Universitas Indonesia. Anjing, pedal. Ya anjing mahasiswa mana sih aja. Kan pakai almet anjing, pakai almet. Aku kan jalan lah ya. Ada Gojek kan udah bingung anjing jalan ke mana, aing balik ke mamanya nyasar gitu. Itu waktunya juga udah sampai mau maghrib sarupna anjing. Tiba-tiba ada Gojek, aku berhenti nih. Mas, Anda tolongin dong. Saya gitu lupa jalan, mau tunjukin mau order tapi saya pun nggak punya HP gitu. Bukan nggak punya, waktu itu nggak bawa. Miskin salah anjing, dan nggak bawa HP. Langsung lah gue bilang nyasar di sini, terus mau anterin nih ke Unisba, tolong anterin gitu. Dan untungnya si Gojek itu mau nganterin Dengan senang hati, udah dibayar lah anjing. tapi gini ya, mungkin saya pun berterima kasih ya buat si Gojek. Kalau misalkan inget ya, kalau misalnya inget dan lihat video ini juga, gue yang pernah dulu nyasar di UPI dan lu anterin, terima kasih. Dan diantarinnya sampai kemana sih? sampai depan Unisba. Oh iya. Itu sampai gue pun ketemu sama teman yang mau dijemput itu. Itu mungkin pengalaman konyol pertama ketika gue di Bandung. Mungkin lu semua juga mungkin punya lah ya, pengalaman kayak gitu. Pengalaman konyol punya anjing. Aing pernah nih ya, pengalaman konyol pas kerja yang dipanggil Pak Habol itu tuh. Nah, ini sebut Pak Habol. Banget mirip Joshua Pak Habol. Enggak banget nasi orang Papua. Ya jujur gua hitam anjing, tapi ini pas dipanggil Pak Habol pas gua belum gondrong. Pas gua belum gondrong, serius. Enggak, emang mirip anjing. Iya, emang kan kalau misalkan gua gak gondrong tuh rambut gua paling cepak-cepak TNI gitu kan. Iya, anjing. TNI taniin. Lu lihat Pak Habol kan, rambutnya emang kayak gitu kan. Makanya gua anjing asa kahina si Pak Habol enggak bisa lakuin sih. iya sih. Lah Pak Habol mah ganteng dia. Kasepan Pak Habol aja aing anjing. Ganteng pisan anjing. Peri Pak Habol. Peri nama sama anjing. Peri Pak Habol. Iya enggak? Iya udah enggak apa-apa. Menangis Pak Habol menangis, cok. Enggak, mungkin buat Pak Habol Anda bangga ya. Bangga kumaha anjing menangis. Ku menangis. Emang pasti pengalaman konyol itu setiap orang juga pasti ya punyalah semuanya juga. Mungkin setiap waktu juga pengalaman konyol itu ada lah. Cuman gua kalau misalkan yang konyol itu kurang inget sih, gua lebih ingetnya ke pengalaman pahit sih. Dah banget ge pahit kan. Iya emang muka gua pahit sadar diri anjing. Makanya gua sampai sekarang gak laku. Terus Jomblo gitu ya. lu ngerti lah. Cita-cita perbungkusan. Apa udah naik anjing. Jadi kalau misalkan aja jadi fuckboy kapan jadi Enggak, gua perbungkusan gini. Kalau si ceweknya suka minum ya, cekok anjing. Nah, ya sering masalah iya anjing, sering masalah perbungkusan juga. Kalau misalkan dia udah mabuk kan, leler, dia ngelihat muka dong anjing, dia sange, ya udah gerap anjing. Oh, plus goblok. percekokan anjing. Percekokan berlanjut perengkokan. Ini beda. muka gua kayak gini, bisa lah ngebungkus. Gua nggak bakal percaya kalau misalkan kalian nggak pernah ngebungkus gitu. Alhamdulillah masih perjaka. Kagak mungkin. Orang mah perjaka. Cio ini gorengnya. Cuman bakalan ku cabang olah 5. Charles. Kocok anjing. Tapi kan olahraga sehat, Bro. Olahraga sehat. Mencari kesehatan. Terus, apa sih? Nyalurin birahi itu emang kebutuhan apa? Biologis ya emang. Apalagi buat orang yang hypersex seperti Anda. Iya. Nggak hypersex juga anjing. Goblok dong. Ya, pengalaman pahit atau konyol gitu lah. Jangan dulu yang manis. Dolak gimana sih? Banyak sebenarnya pengalaman konyol, pengalaman goblok, cuman anjing teh lupa gitu naonnya. Komo hareupeun ke merek kieu anjing. Eranya ini kedua. Ngeblank sebenarnya mampu kan. Ya
Ya emang ini pertama kali ya kita bikin Geus kayak mah gitu. kaku Kang teh. aja bukan sekalian oke ya buat kalian yang lihat gitu. Kalau misalnya kita kaku udah emang awal-awal bikin video tapi sejujurnya kita ingin video ini menjadi histori yang bisa kita lihat nanti. Iya. Gitu kan. Menceritakan pengalaman kita gitu kan. Benar. Terus pindah topik apa sih? Topiknya ya. Kita ngomongin pengalaman poho aing. Tolong. Pohoan anjing. Ngomong soal percintaan. Jangan rakyat lah anjing. Perbungkusan Berbungkusan. Sejujurnya gue gak pernah ngebungkus gitu ya bro. Tuh kan Tapi kalau misalnya ngomongin percintaan gini. percintaan aja. Oke. Ya mungkin gue cerita nih pertama kali gitu ya mengenal cinta di Bandung guys. Iya anjing. Hampir ceritanya kalau misalnya lu lihat FTV. aing bobogohannya di kota anjing. Aing geus terus ada depan gedung sate dong anjing. Tapi aing bobogohan di taman. Ya, tapi emang kalau ngomongin cinta ya anjing gitu. Iya sih. Satu kata cinta ya anjing. Ya mungkin pengalaman yang bukan jadi nggak bisa kelupain tapi mungkin jadi pengalaman pertama gitu. Kenal apa itu cinta ya. Cinta anjing itu ya pas pertama kali kuliah kita. Di hari pertama ya kalau nggak salah. Kita kuliah di hari pertama. Oh, nu mana langsung nembak awewe. Oh, jadi lu pas Aing pertama hari apal, kuliah, anjing. enggak, pertama hari kuliah lu langsung dapat. Nah, jadi ini gini kan, gitu. Ada jadwal apa ngaranna teh? Pak Podi. Responsi anjing. Praktikum sih, praktikum Ya, kimia. pakai kimia dasar. Kan waktu itu kita nunggu nih depan pintu. Cowoknya tuh kalau nggak salah ya banyak kan lah ya kita nih banyak nih masuklah di lorong kan kita kumpul di lorong. Terus gue lihat nih ada cewek nih lumayan juga. Pas dilihat, wah anjing lumayan nih lucu gitu. Ya udah gue samperin gitu. Ajak ngobrol 30 menit atau 40 menit ngobrol kan kita nungguin cukup lumayan juga ya. Gua sikat anjing langsung gua tembak. Bungkus Enggak lah anjing kalau langsung sikat anjing maksudnya kayak gini lah bro. Ya kan ada cewek nih, cantik, lumayan, ya lucu lah bisa dikatakan lumayan lucu juga waktu itu. Nggak tahu karena mungkin mata gua minus. Ya waktu itu gua Jadi itulah, kasihan lah anjing. Bisa di mantan, jadi minus. Iya. Jadi kan gue samperin, terus gue ngobrol, gue ketemu hari itu, gue tembak hari itu, dan alhamdulillah ternyata besoknya kita jadian. Ya itu mungkin salah satu pengalaman percintaan yang gue rasain pertama kali di Bandung. Pernah ditolak gak sih? Enggak sama cewek gitu. Kalau Jujur emang jujur. kalau ditolak, gue jujur ya, bukan sombong. Kalau ditolak langsung enggak, tapi nggak pernah pernah nggak direspon gitu. Oh ya secara nggak langsung. Berarti itu mah can nembak. Bukan, Iya, maksudnya dia jadian. Jadi respon anjing aing udah assalamualaikum ya, assalamualaikum anjing assalamualaikum enggak waalaikumsalam. Diping. anjing dulu banget. Aing bener diping. Kan aing kan baheula ini cerita yang mungkin waktu apa ya SMK gitu kan. SMK, Kan zaman-zaman BBM lah waktu itu tuh. Dulu pun dapat pinnya ya lumayan dapatnya susah juga gitu waktu itu. Udah dapat nggak dibales anjing chatnya juga si anjing kan. Nah, Terus mau perjuangan yang menangkan kontak, terus berjuang tuh direspon anjing. gue udah Buat perempuan hargai perjuangan cowok. Anjing serius. Nah itu anjing. Enggak, maksudnya cowok itu lebih mementingin harga diri lah gitu buat ngedeketin cewek. Jadi satu hal ketika lu misalnya di chat sama siapapun itu ketika assalamualaikum seenggaknya lu balas waalaikumsalam gitu. Enggak perlu suka, lu enggak perlu suka. Kan kontol gua udah assalamualaikum berapa kali? 3 kali anjing udah kayak namu nih kan udah 3 kali assalamualaikum ya udah harus Nggak ada sebagai tuan rumah, nggak ada tuan rumah kan. Jemput cenah. Jelas. Oh sudah baik. Oh ya. Tanya. Nah kayak gitulah kalau ngobrolin percintaan. Tapi mungkin sebelum ngebahas lebih jauh tentang percintaan, ini kan mungkin video pun ya video kayak gini akan sering kita record ya kan buat stories juga gitu. Ya mungkin ini sedikit ketika apa yang dirasain ketika mulai ngerantau dari kampung ke kota gitu. Hal yang pertama itu pasti kan pergaulan ya kan. Iya, pergaulan lah pastinya. Pergaulan di Bandung dan ini pun mungkin akan sering kita nanti bahas nih di salah satu video-video kita nanti ke depannya gitu. Gimana sih misalnya dunia malam di Bandung yang kita rasain gitu. Terus gimana nih kayak
apa sih uniko gitu ya. Mustahil gitu kan, kayak kita ngerantau ke orang tua gitu nggak ada uniko-unikonya gitu kan mustahil gitu. Tapi gue jujur nggak pernah, gue nggak pernah. Gak pernah Niko. Gak pernah ketahuan anjing. Enggak, maksudnya orang gue kerjakan, ngapain gue uniko anjing, gue udah punya penghasilan sendiri. Tapi anggar pas akhir bulan. Duit. Enggak, seenggaknya kan bukan uniko lah, minimal anjing. Mungkin yang kayak gitu. Tapi satu hal gue pengen nyerita juga kan ke kalian ya. Ketika misalnya lu ngerantau, mungkin di benak gitu ya, di bayangan lu ngerantau tuh enak, kita bisa jauh dari orang tua, ketemu lingkungan baru. Emang benar gitu ya, ketemu lingkungan baru kan seru ya. Iya, Anjing, apalagi lu misalnya orang kampung nggak tahu apa-apa, diajak kulineran malam gitu ya. Nunjuknya ke situ orang kampung. Orang kampung, kung anjing. Kampung Set, set. Menunjukkan tangannya. Kan kayak gitu. Apalagi kalau misalnya lu udah tahu gimana rasanya kopi dingin gitu kan. Kopi dingin terus kopi jahat tapi diangetin sama ini gitu. Sama hangatnya di perut gitu kan, agak panas. Bukan cerotnya di perut. Astagfirullah. Konten 18 plus. Dia konten 18 plus. Kan kayak gitu ya udah. Lanjut. Nah, satu hal mungkin kalian akan ngerasa wah seneng nih. Pasti kan berbunga-bunga gitu ya kalau misalnya yang cinta berbunga-bunga. Tapi satu hal bro, ingat nggak kayak gitu. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lu masih ngerasain senang-senangnya, euforianya gimana dari kampung ke kota, bagaimana lu misalnya ngerasain ngerantau dan lingkungan berbeda. Tapi lu pasti ngalamin hal-hal yang mana lu akan ngerasain pahitnya kehidupan gitu. Bagaimana lu nyari jati diri sebenarnya lu gitu ya. Itu yang kita rasain. Bagaimana lu dipaksa dewasa oleh keadaan kayak gitu. Dan menurut gue sih buat orang-orang ya, gue sempat berpikir ya dulu ya, jauh dari orang tua ngerantau, anjing itu sesuatu hal yang bikin kita bahagia gitu kan. Tapi setelah gue Anjing bebas ya jauh di kolot. tapi setelah gue gede gitu kan, Dugem anjing. setelah gue ngerasain kerja, punya penghasilan sendiri, Nah, ini iya udah iya, terboga itu. aja sih kayak Nah kayak Jadi ini definisi anak-anak kosan. Rokok bungkus unggul, cok. Iya, maksudnya pas gua udah ngerasain punya pekerjaan sendiri setelah beberapa tahun, anjing pengen banget cuk deket sama orang tua serius. Ngerasain Pengen jauh meluk sama mama. orang tua, ngerasain jauh sama orang tua tuh anjing kayak sakit gitu. Serius, sakit hati lah anjing, kenapa sih kita harus jauh dari orang tua? Jadi sakit hatinya mah gara-gara cewek. Kenapa sih? Enggak, pertanyaan di benak gua tuh, kenapa sih kita harus dewasa? kenapa harus dewasa? Jadi mana itu menolak takdir. Menolak tua gitu saya kumaha. Bukan menolak takdir, cuman itu Oh masa depan suram. bukan itu juga anjing. Mungkin ngerasanya Enggak ya, jadi kangen masa kecil ya. iyalah, karena masa kecil kangen sama dimanja sama orang tua, ini itu sama orang tua gitu kan. Terus pas udah ngerasain gede kerja sendiri, anjing pahitnya itu kerasa banget. Emang betul sih bro. Kadang-kadang kan kita waktu dulu emang sering ngeremehin ya. Ketika lu misalnya marah bukan dicaci, dimarahin oleh orang tua ya kita malah balik marah gitu. Serius. Diomelin malah umum bahasa Sunda masih anjing kalah pundung gitu. Nah, Tapi ketika lu misalnya ngerantau jauh dari orang tua, lu ngerasain bagaimana lu kangen sama omelan orang tua. serius, kangen banget serius. Dan apalagi ya, masalah sama orang tua, bukan masalah sih. Gue cuman punya nitip pesan lah buat anak-anak sekarang, mungkin SMA, SMP gitu kan. Pasti kalian berpikir lah kayak gitu, pernah berpikir kayak gitu. Dan gue bilang sekarang janganlah kalian pengen jauh dari orang tua, pengen bebas, jangan. Serius. Jadi intinya mah luruskan niat ya. Lu jalani aja kehidupan, jangan lu pengen anjing pengen jauh dari orang tua, kerja kayak gini. Bro, dewasa itu nggak enak anjing. Pengen bebas, pengen pulang malam. Iya serius. Jadi ingat karena iya ya anjing. Nanti iklan misalnya teh. Iklan apa? Sampo lagi. Hah? Ikut Aku jadi tersebut. Pode anjing geus skip lah. anjing. Iya serius. Baik emang orang cut tuh nya. Dewasa itu menyenangkan boro-boro anjing. Enggak ada seneng-senengnya, cuy, serius. Dewasa itu penuh beban. Aing meni siga Upin Ipin anjing, tapi Upin Ipin lamun maneh ningali tileutik keneh aing nonton nepi ka ayeuna angger we sakitu anjing. Cabol goblok teh, siga si pahabol teh.
Anjing. Gua nggak coba-coba banget, malah cobalan dia anjing. Aku udah masih anak-anak. Oke. Awet muda. Siap. Pokoknya mah titip buat anak SMK. Dewasa itu nggak enak anjing, jangan pengen jadi dewasa lah, tai anjing. Tapi udah Lu jalanin pasti aja bakal, gitu. pasti bakal Iya. dewasa. Cuman jangan pengen lah. Jangan pengen serius. Ya, Tapi emang pasti gitu kan ngalamin masa dewasa, masa tua gitu kan, kita punya anak tuh pasti lah kalau misalkan dikasih umur. Bener sih, jadi intinya mah kalau misalnya kalian masa remaja ya, kayak ngebayangin, wah kayaknya dewasa tuh enak gitu. Lo bisa misalnya kerja ataupun misalnya punya penghasilan sendiri, nggak ngebebanin orang tua. Emang itu bagus gitu ya, pemikiran bagus. Tapi satu hal pemikiran buruk kayak, gue nggak pengen diatur sama orang tua lagi nih gitu ya. Ngerantau nggak pengen diatur, terus lu benci gitu misalnya ketika lu itu masih masa-masa remaja yang diatur itu gitu. Jadi lu pengen cepet-cepet dewasa karena itu. Nah mungkin ya itu dihilangin ya, luruskan niat ketika lu misalnya ngerantau kemanapun itu, lurusin niat lu pengen bahagiain ataupun lu pengen bahagiain orang tua lu gitu. Terlepas apapun tujuan lu ngerantau kayak gitu. Ya kalau ya itu tadi gitu, jangan sampai lah lu berpikiran jauh dari orang tua. Soalnya kerasa butuh banget kita orang tua. Serius. Kangen ya? Kangen banget kan. Kangen masakan ibu segala macem ini itu. Kangen dikasih uang jajan tuh kan mending gawe terus kerjanya. Kalau uang jajan kangen juga sih. Eta hal paling kangen aja. Kita kan sore-sore ini pulang sekolah kan. Mak minta duit kan dikasih 2.000, bahagia banget anjing. Ini sekolah dikasih uang jajan, berangkat sekolah dikasih uang jajan. Berangkat ngaji dikasih uang jajan, tadi enggak serius. Soalnya apa sih kehidupan gua di kampung itu pagi kan sekolah, masuk sekolah, pulang sekolah langsung. Kalau di kampung tuh ada sekolah agama ya. Enggak, sekolah agama dulu. Pesantren lain kan sekolah agama, sediniah awaliyah. Terus pulang diniyah langsung ngaji. Itu kegiatan sehari-hari. Pulang ngaji gua subuh sih jam 5 jam 6 lah. Subuh pulang ngaji. Iya. Init maghrib balik subuh. Enggak maghrib juga, gua berangkat jam 4. Anjing. Pulang subuh, subuh mandi berangkat sekolah lagi gitu. Berarti getolnya terus siga ayeuna. Ayeuna mah salat ge. Alhamdulillah. Can pernah ningali mana salat tadi. Enggak. Kalau misalkan ada yang nonton ya kalau sholat jangan ketinggalan lah. Ya pokoknya yang muslim ya, yang muslim kalau sholatnya diusahain. Kalau misalnya lu udah balik, intinya kan salah satu balik tuh lu udah cerot juga kan. Masa lu cerot terus-terusan tapi umur sholat 15 enggak tahun gitu. lah. Gitu. Umur 15 tahun itu udah punya catatan dosa sendiri, buku sendiri. Oke, ya mungkin itu ya bro. Itu sedikit cerita aja ya, cerita dari kita bagaimana gitu ya, kita yang awalnya dari kampung yang berbeda dipertemukan di satu tempat yang sama di perantauan. Dan mungkin nanti pun akan banyak sekali ya video-video yang akan kita record gitu ya, akan kita bagikan. Dan itu pun akan menjadi histori juga buat kita yang akan kita lihat nanti ketika tua, kita kangen gitu ya, masa-masa kita sulit ini, masa-masa rokok gitu, masa-masa anjing gitu, dek dahar oge sapiring na teu make piring tapi make keresek di riung kelobaan gitu. Berjeriung tiluan, opatan gitu kan. Meskipun toksik, obrolan kayak toksik, semoga mungkin sedikit ada manfaatnya. Banyak sekali kan tadi pun diobrolin, salah satunya jangan sampai lu ngecewain orang tua lu jauh dari orang tua tapi tujuan lu salah kayak gitu. Jadikan niat terbaik dalam diri lu ketika lu jauh dari orang tua seperti itu. Pokoknya masih ada pelajaran yang mesti diambil lah dari obrolan kita malam ini. Siap. Oke, gas, Mamen. Mungkin kedepannya juga kita akan ngebahas tentang pengalaman hidup kita lah, jangan ngebahas pengalaman hidup orang lain. Mungkin supaya kita lebih belajar ya buat masa depan. Ngapain lagi anjing? Dosa kita udah banyak nambah gibah gitu. Batur orang ge loba keneh omongkeun. Keburukan orang masih loba. Ya sebisa kita jangan ngomongin keburukan orang lain apalagi di belakangnya. Oke, mantap lah. Siap. Oke, mungkin segitu cerita kita, pengalaman hidup kita. Mungkin kedepannya masih banyak lagi ya. Ditutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah. Benar. Waqina azabannar. Bibarakati al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao dah, Mamen.